Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, yuk kita belajar bareng. Tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Kita harus saling menghormati, menyayangi, dan bekerja sama dengan orang lain. Jika kita bisa menerapkan sikap-sikap tersebut, akan tercipta kerukunan. Pembelajaran 1. Kerja bakti membersihkan selokan. Ayah, sebentar lagi musim hujan. Bagaimana kalau kita membersihkan lingkungan sekitar rumah? Andrian, iya ayah, selokan rumah kita sudah penuh daun kering. Kalau tidak segera dibersihkan, saluran air bisa terhambat. Ayah, benar, saluran air yang terhambat sampah saat musim hujan bisa menyebabkan banjir. Bagaimana kalau hari Minggu besok kita lakukan kerja bakti? Andrian, baiklah ayah, ayo kita kerja bakti. Melakukan pekerjaan secara bersama-sama tentu akan lebih ringan dan cepat selesai. Pembelajaran 2. Menemukan makna kosakata. Dari gambar tadi, kita bisa mengambil beberapa makna, seperti dalam gambar mengajak. Nah, mengajak sama maknanya dengan meminta, dan membantu sama maknanya dengan menolong. Pembelajaran 3. Memahami isi dongeng. Tupai dan ikan gabus. Di sebuah telaga ada seekor tupai. Tupai bersahabat dengan ikan gabus. Pada suatu hari si ikan gabus jatuh sakit. Sudah beberapa hari si ikan gabus tidak enak makan. Si tupai berusaha memujuknya. Namun si ikan gabus hanya mau makan hati ikan hiu. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai menjadi sangat sedih. Sulit sekali memenuhi permintaan si ikan gabus. Ikan hiu adalah hewan yang sangat ganas dan hidup di lautan lepas. Akhirnya si tupai mencarikan hati ikan hiu. Si tupai menemukan sebuah pohon kelapa yang batangnya menjorok ke laut. Dengan perlahan, si tupai melubangi sebutir biji kelapa. Setelah airnya habis, ia pun masuk ke dalam kelapa itu. Si tupai menggerogoti tangkai buah kelapa itu. Buah kelapa itu lalu terlepas dari tangkainya dan tercebur ke laut. Oleh karena ombak laut yang sangat besar, buah kelapa itu sampai di tengah laut. Tiba-tiba datanglah seekor ikan hiu. Ikan hiu menelan biji kelapa tersebut. Setelah berada di dalam perut ikan hiu, si tupai lalu menggigiti hatinya. Ikan hiu kesakitan. Ikan hiu terdampar di pantai. Akhirnya ikan hiu mati. Si tupai membawa hati ikan hiu untuk si ikan gabus. Setelah memakan hati ikan hiu, si ikan gabus pun sembuh. Si ikan gabus berjanji akan menolong si tupai kalau si tupai sakit di kemudian hari. Pembelajaran 4. Menemukan persamaan arti kata. Hari ini tanggal 28 Oktober. Andrian dan teman-teman mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami,
putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda merupakan perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Di dalam penjelasan Sumpah Pemuda tadi ada beberapa kata. Yang pertama, kata sumpah sama artinya dengan ikrar. Yang kedua, pemuda sama artinya dengan remaja. Yang ketiga, satu sama artinya dengan eka. Pembelajaran 5. Menulis cerita berdasarkan gambar. Kamu dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Gambar yang akan ditulis ceritanya biasanya memiliki tema. Berikut langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, amatilah gambar dengan seksama. Yang kedua, tuliskan kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar. Dan yang terakhir, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Nah, ini kakak menyediakan gambar. Ayo kita menulis cerita berdasarkan gambar. Kakak akan mencontohkan bercerita berdasarkan gambar tersebut. Misalnya, setiap 1 bulan sekali, warga desa Sukamulya mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar desa. Semua warga desa Sukamulya saling bergotong royong membersihkan lingkungan desa. Ada yang menyapu, mengumpulkan sampah, dan lain-lain. Selain agar lingkungan desa bersih, kegiatan kerja bakti ini juga dapat mempererat hubungan sosial antar warga. Pembelajaran 6. Membantu teman. Andrian memiliki teman bernama Bagus. Bagus seorang anak yatim. Ibunya bekerja untuk kebutuhan sehari-hari. Keluarga Andrian bermaksud untuk membantu mereka. Mereka berkunjung ke rumah Bagus. Mereka memberikan bantuan bahan makanan. Mereka juga memberikan bantuan alat tulis dan kebutuhan untuk sekolah. Bagus terharu dengan perhatian keluarga Andrian. Keluarga Bagus mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan keluarga Andrian. Nah, jadi sikap kita terhadap teman yang membutuhkan kita harus membantunya, dan yang paling penting harus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan.